Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Febrina dari Prodi PG PAUD semester 3 kelas 31. Nah, dari video yang telah Ibu suruh tonton, yang ada poin-poin yang telah saya dapatkan. Yang pertama dari pemateri Dr. Nita Priyanti MPD yang membahas tentang strategi pembelajaran dengan pendekatan STEAM menggunakan media Luspart. Nah, pengertian STEAM adalah pendekatan pembelajaran terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir luas tentang masalah di dunia nyata. STEAM itu mencakup sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. STEAM adalah kegiatan belajar yang terbuka yang memiliki lebih dari satu jawaban benar. STEAM juga lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Nah, di sini tugas guru adalah sebagai fasilitator yang menyediakan peralatan untuk anak didik atau peserta didik. Selanjutnya, media Luspart. Nah, teori Luspart adalah alat permainan edukasi di sekitar anak yang berupa bahan-bahan yang terbuka. Dapat dipisah, dapat disatukan kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Dapat berupa benda alam dan sintesis. Ada 7 komponen Luspart. Yang pertama itu ada bahan alam yang terdiri dari tanah, pasir, air, batu, lumpur, ranting, dan lain-lain. Komponen yang kedua itu ada plastik seperti botol, tutup botol, selang, ember, pipet, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yaitu logam seperti kaleng, uang koin, perkakas dapur, kunci. Komponen yang keempat ada kayu dan bambu seperti tongkat, balok, keping puzzle, dan lain-lain. Kemudian yang komponen kelima ada benang dan kain seperti kapas, kain perca, tali, pita, dan karet. Kemudian komponen yang keenam ada kaca dan keramik seperti manik-manik, kelereng, ubin, kacamata, dan sebagainya. Dan komponen yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah kemasan bekas atau bekas kemasan seperti kardus, karton wadah telur, bungkus makanan, seperti itu. Nah, poin yang kedua atau yang B yaitu dari pemateri Ahmad Fauzan atau yang dikenal dengan Kak Ojan yang membahas tentang interactive storytelling atau mendongeng interaktif. Nah, mendongeng adalah metode penyampaian cerita, baik itu kisah nyata maupun fiksi, untuk usia anak-anak. Pendengarnya anak-anak biasanya. Nah, ada ciri-ciri mendongeng. Yang pertama ada penokohan, alat peraga, repetisi, interaksi, intonasi, dan ekspresi. Namun di sini dapat ditekankan bahwa ada ciri khusus mendongeng yaitu interaksi dan repetisi. Interaksi itu gerakan kita dengan audiens, kemudian ada repetisi itu pengulangan. Nah, bercerita interaktif itu apa sih? Bercerita interaktif adalah kegiatan bercerita yang melibatkan audiens melalui gerakan-gerakan interaksi. Dalam bercerita, hendaknya kita bercerita 100%, sebanyak 100% yang terdiri dari 7% diksi, 38% intonasi, dan 55% gerak tubuh. Nah, banyak orang tua yang mengatakan kepada anaknya nih, ketika anaknya mengganggu orang, misalnya kan ada orang tua yang sebenarnya marah sama anaknya, cuman karena banyak orang ya kan tidak mau anaknya menangis karena dimarahi, intonasi diksinya sudah tepat. Nah, jangan mengganggu orang ya, nggak boleh ya, itu nggak baik ya. Tapi
intonasi dan gerak tubuh kita itu seolah-olah ya nggak apa-apa, kamu lakukan saja. Seharusnya yang kita lakukan adalah tidak apa-apa anak itu dimarahkan. Kamu tidak boleh begitu dengan gerak tubuh yang memang menunjukkan kita tuh ingin ngasih tahu anak gitu, kita tuh marah dia seperti itu tidak apa-apa. Dan intonasi juga yang sesuai, tidak intonasi yang lemah lembut seperti mengizinkan tadi, seperti itu. Nah, di dalam bercerita juga libatkanlah anak dalam 3 gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Auditory itu gaya belajar anak yang kekuatannya di pendengaran. Kekuatannya di pendengaran, dia kurang suka dengan hal yang bising, karena itu akan memecahkan fokus dia. Kemudian ada visual. Nah, kalau anak visual ini terbalik, justru dia tidak peduli dengan kebisingan dan keramaian, karena dia fokusnya atau kerjanya dia tuh di mata. Di mata dia, kekuatannya di mata, melihat. Nah, jadi dia tidak peduli dengan suara. Nah, kalau kinestetik ini anak yang nggak bisa diam. Nanti kalau misalnya guru menerangkan atau kita sedang bercerita, ada saja yang dikerjakan oleh dia. Seperti memegang pena gini kan. Nah, kakinya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam mendongeng itu kita libatkan semua modalitas belajar ini, semua gaya belajar ini. Jadi anak yang kekuatannya di pendengaran, dia bisa memahami. Kemudian yang kekuatannya di visual atau di penglihatan, dia juga bisa melihat, oh seperti itu. Dan kemudian ketika yang kinestetik, menggunakan interaksi dari dongeng tersebut. Interaksi kan sebuah gerakan. Nah, jadi di dalam dongeng itu pasti bergerak. Ada misalnya contohnya kura-kura berenang. Nah, ajak anak itu untuk melakukan gerakan itu gitu. Seperti itu, Bu. Nah, alasan mengapa harus bercerita secara interaktif. Banyak sekali manfaat dari cerita interaktif ini. Yang pertama itu cerita yang kita bacakan kepada anak, yang kita sampaikan kepada anak itu lebih hidup. Kemudian melibatkan semua modalitas belajar. Kemudian melatih motorik kasar dan halus. Nah, karena kan nanti di dalam kita mendongeng itu pasti ada cuaca. Cuacanya hujan kah? Nih, berikan gerakan seperti ini. Hujan, kemudian panas, kan itu anak bergerak, ada motorik halus dan ada motorik kasarnya. Selanjutnya mendongeng juga, bercerita interaktif ini juga bermanfaat, seperti dapat digunakan untuk psychological first aid atau pertolongan pertama pada mental anak yang terkena bencana. Jadi supaya untuk menolong mental anak yang telah terkena bencana adalah dengan cara jangan biarkan dia diam, ajak dia untuk bergerak. Nah, seperti di dongeng, sekali dia mendengarkan, dia terhibur dan dia pasti bergerak karena kita kan bercerita secara interaktif. Nah, seperti itu, Bu. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, yang telah saya dapatkan dari saya menonton video tersebut. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Ibu media Luspar yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa wadah plastik, kemudian bahan dasarnya adalah tanah, lalu ada keramik, ada kelereng, ada tumbuh-tumbuhan, ada lidi, ada batu. Nah, ini ketika saya mencari tumbuh-tumbuhannya yang bunga-bunga yang telah gugur. Ada bunga kemboja, ada kemboja lagi yang udah jatuh. Kemudian ini ada bunga yang kuning. Saya kutip dulu satu-satu. Ada India. Saya kumpulkan bersama media yang lain. Selanjutnya saya mencari bahan yang lain, yaitu ada daun
daun mangga yang jatuh, yang sudah kering. Saya kutip satu-satu. Nah, kita langsung saja menggali tanahnya ya. Kita mengkorek-korek tanah untuk memasukkan tanahnya ke dalam wadah cetakan untuk membuat kuenya. Nah, karena tanahnya ini sangat kering ya, jadi saya tambahkan air di sekeliling tanahnya agar tanah itu menjadi sedikit lengket dan bisa menyatu nanti. Ketika keluar dari cetakan, dia menyatu, lengket dan menjadi sebuah bentuk kue, tidak hancur. Nah, kalau sudah hampir mau penuh seperti ini, kita tekan-tekan dan pastikan dia benar-benar tekan dan padat dia. Nah, selanjutnya kita akan tuangkan nih. Kita balikkan seperti itu wadahnya ke alasnya, ke keramik sebagai alas kuenya. Oke, kita buka dan yes, jadi. Selanjutnya ini yang kecilnya. Ini udah saya tambahkan ada batu-batunya. Sebagai isian dari kuenya gitu. Pastikan rata, pastikan di tengah-tengah. Nah, jadi kue 2 tingkatnya. Nah, seperti ini bentukan kuenya. Tada! Maaf sekali karena saat menghias kuenya tidak sempat divideokan karena lupa dan terlalu asik dalam membuatnya. Nah, di sini saya menghiasnya menggunakan bunga-bunga yang sudah kita ambil tadi, kemudian ada beberapa kelereng sebagai untuk mempercantiknya juga. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.